Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan Michael dengan NPM 1817451064 kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa itu Pancasila? Pancasila menjadi penentu arah dan cita-cita Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Pancasila sebagai cerminan jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum Reg ID baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian filsafat, filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara hukum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakan. Filsafat menurut ahli yaitu John Dewey. Filsafat menurut John Dewey adalah pengungkapan akan usaha dan perjuangan manusia secara terus-menerus. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai tradisi, sehingga hasilnya dapat membentuk budi pekerti yang memiliki cita-cita politik serta kecenderungan ilmiah baru yang tidak sejalan dengan wewenang yang telah diakui. Kedua, Plato, sedangkan filsafat menurut Plato ialah ilmu yang berusaha untuk mendapatkan pencapaian akan kebenaran pengetahuan sebenarnya. Ketiga, Aristoteles. Filsafat menurut Aristoteles merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berisi kebenaran. Unsur-unsur dalam kebenaran tersebut meliputi ekonomi, metafisika, estetika, retorika, politik, dan juga logika. Filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles sering disebut sebagai filsafat keindahan. Empat, Johann Gottlieb Fichte. Menurut filsafat menurut pendapat Johann adalah ilmu yang menjadi dasar dari segala jenis bidang dan pengetahuan yang digunakan untuk mencari kebenaran. Ciri-ciri filsafat yaitu implikatif, ilmu filsafat yang memikirkan akibat yang dapat kan dari suatu pemikiran, tujuan hal tersebut supaya manusia selalu dapat melahirkan berbagai pemikiran baru yang dapat mengembangkan intelektualitas. Kedua, memiliki sifat yang universal. Secara umum, pemikiran filsafat memang tidak ada sangkut pautnya dengan objek-objek tertentu atau cenderung bersifat universal. Contoh dari pemikiran seperti ini adalah kebebasan, keadilan, dan moral manusia. Ketiga, tidak faktual. Tidak faktual dalam konteks ini merupakan sesuatu yang bersifat spekulatif dengan menciptakan berbagai dugaan yang logis dan masuk akal dalam menangani suatu hal tanpa bukti. Hal ini dikarenakan pemikiran tersebut telah melampaui batas-batas ilmiah. Keempat, berhubungan dengan nilai. Pengertian filsafat berdasarkan pendapat C.Z. Dusase adalah upaya manusia dalam mencari pengetahuan. Upaya tersebut merupakan fakta yang biasa disebut dengan penilaian. Yang dimaksud dengan penilaian di sini yaitu antara susila dan asusila serta yang baik dengan yang buruk. Sehingga filsafat dapat berperan sebagai penengah yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Kelima, berhubungan dengan arti, masih berhubungan dengan poin sebelumnya, sesuatu yang dianggap berarti pasti memiliki sebuah nilai. Oleh karena itu, secara filsuf sering menggunakan bahasa ilmiah dan berbagai kalimat yang bersifat logis supaya ide-ide di dalamnya memiliki nilai tersendiri. Pancasila dan filsafat. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang didukung oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dan Pancasila. Noto Nagoro. Pancasila dan filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Deduktif yaitu dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Fungsi filsafat Pancasila yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai bangsa Indonesia berfungsi untuk agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu sebagai hal memberikan ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain.
Tiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat di pembukaan UUD 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan filsafat Pancasila yaitu untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat. Ciri sistem filsafat Pancasila itu di antara lain, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti-inti sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, ketiga satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, empat rakyat, yaitu mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong, kelima adil, yaitu memberi keadilan pada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Begitu kurang lebihnya presentasi saya tentang Pancasila dan filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.